Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rivaldo, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE atau yang disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas dan tujuan. UU ITE memiliki asas yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. UU ITE juga memiliki tujuan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Konten. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen nasional, seperti Uncitral Model Law on E-commerce dan Uncitral Model Law on E-Signature yang dibuat oleh Badan Pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pada pelaku bisnis di internet dan masyarakat umum guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE antara lain: 1. Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 UU ITE, dan penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime diatur dalam UU ITE antara lain: 1. Konten ilegal yang terdiri antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27, 28 dan pasal 29 UU ITE. Akses ilegal yang diatur dalam pasal 30 UU ITE. Intersepsi ilegal yang diatur dalam pasal 31 UU ITE. Gangguan terhadap data atau data interference yang diatur dalam pasal 32 UU ITE. Gangguan terhadap sistem atau sistem interference yang diatur dalam pasal 33 UU ITE. Dan penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse device yang diatur dalam pasal 34 UU ITE. Sejarah. Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademisi yang disusun oleh dua institusi pendidikan, yaitu Universitas Pajajaran atau yang disingkat dengan UNPAD dan Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI. Tim UNPAD ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, sedangkan tim UI ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, tim UNPAD bekerjasama dengan pakar dari Institusi Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisi mereka dengan Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi atau yang disingkat RUU PTI.
Sedangkan tim UI menamai naskah akademisinya dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabungkan dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Ahmad M. Ramli, SH, atas perintah Presiden pada masa itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR. Cybercrime, kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut dengan cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidential fraud, penipuan identitas, pornografi anak, violence, dan lain-lain. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional, di mana komputer atau jaringan digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Undang-undang yang terkait dengan cybercrime. Terdapat beberapa undang-undang yang terkait dengan cybercrime, antara lain pasal 27 yang memiliki 4 ayat, yaitu ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 27 biasanya berhubungan dengan kasus kriminal yang berhubungan dengan penyebaran media yang ilegal. Selanjutnya terdapat pasal 28 yang terdiri dalam atas di ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan atau yang disingkat dengan SARA. Pasal 28 biasanya berhubungan dengan penyebaran berita hoax. Selanjutnya terdapat pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 29 berhubungan dengan kejahatan pemerasan dan pengancaman. Selanjutnya terdapat pasal 30 yang terdiri atas 3 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak untuk atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 30 ini biasanya berhubungan dengan
kejahatan trespassing atau memasuki wilayah privasi orang lain. Selanjutnya terdapat pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik di, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat ketiga, kecuali intersepsi sebagaimana dilakukan pada ayat 1 dan 2 yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang terakhir ayat keempat, ayat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi dilakukan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintahan. Pasal 31 ini biasanya berhubungan dengan cyber stalking. Selanjutnya terdapat pasal 32 yang terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dan ayat ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat pertama yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang sebagaimana yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 32 ini berhubungan dengan penyebaran dokumen-dokumen yang bersifat pribadi dan rahasia. Selanjutnya terdapat pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 33 berhubungan dengan tindak kejahatan mengganggu sistem orang, seperti mengganggu sistem orang lain. Selanjutnya pasal 34 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki butir A, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Butir B, sandi komputer, kode akses atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat kedua, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 34 ini biasanya digunakan untuk menjerat orang-orang yang membantu dalam tindak kejahatan yang terjadi dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Selanjutnya ada pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan,
memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 35 ini berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Selanjutnya pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 36 ini adalah pasal yang digunakan untuk melengkapi pasal 27 sampai dengan 34. Selanjutnya pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 37 ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku kejahatan yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Sekian untuk video presentasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.